Halo semua, selamat datang dan mendengarkan Audiotun dengan novel yang berjudul Nicholas, karya Clarissa Ica, pengisi suara Erna Olivia, bab 87. Sisil mencuci wajahnya begitu selesai memuntahkan isi perutnya. Dia berdiri menatap cermin, baru menyadari kalau kondisinya tidak baik-baik saja karena wajahnya sangat pucat. Kelamaan juga merasa lesu, tidak ada tenaga dan semangat. Pantas saja Kak Niko memaksa mau membawaku ke rumah sakit. Sisil bergumam, kedua tangannya meraba pipi sambil terus menatap cermin. Priscilla, buka pintunya. Gedoran pintu dan teriakan Niko terdengar cukup kencang. Sisil bergegas keluar meski malas untuk melihat Niko. Moodnya sudah memburuk akibat penolakan Niko. Padahal tadi sangat ingin berada di samping Niko, ingin menghabiskan waktu seharian penuh dengannya, tapi semenjak Niko menolak keinginannya, Sisil jadi malas melihat wajah Niko yang menurutnya sangat menyebalkan. Begitu Sisil membuka pintu, Niko langsung bersuara. "Siap-siap, kita pergi ke rumah sakit sekarang," ujarnya sembari meraih tangan Sisil untuk menggandeng. "Untuk apa memanggil dokter kalau akhirnya pergi juga ke rumah sakit?" Sela Sisil cepat. Tangannya juga refleks menepis tangan Niko. Sikap Sisil pada Niko jadi berbalik 180 derajat. Kalau tadi ingin menempel padanya, kini Sisil terlihat ingin menjaga jarak dengan Niko. Niko menarik nafas dalam. Kalau tidak ingat dengan ucapan Hendrik, mungkin saat ini dia akan memarahi Sisil lagi. Niko mencoba menahan diri agar tidak lepas kendali. Berusaha berbicara lembut dan halus supaya bisa menjaga suasana hati Sisil yang sedang kacau. "Dia tidak bisa memeriksa kamu, jadi sebaiknya kita pergi ke rumah sakit sekarang. Aku ingin memastikan kalau ada anakku di dalam sana." Niko bicara pelan dan lembut, kemudian menatap perut Sisil di akhir kalimatnya. Mata Niko sedikit berbinar. Dia pasti akan sangat bahagia jika Sisil benar-benar mengandung anaknya, karena selama ini Niko yang sangat menginginkan hadirnya seorang anak dalam hidupnya. "Maksud Kak Niko apa?" Sisil bertanya dengan dahi yang berkerut. Bingung pada Niko karena tiba-tiba membahas soal anak. Sisil belum menyadari akan hal itu, ditambah selama ini dia juga tidak begitu memikirkan perihal soal kehamilan. Dia hanya berhenti KB dan menjalaninya seperti air yang mengalir, menyerahkan kehamilan pada sang pemilik kehidupan. "Akan aku jelaskan di jalan nanti, sebaiknya turuti permintaanku kali ini. Aku sudah lelah berdebat," ujar Niko datar. Dia merangkul pundak Sisil dan membawanya ke ruang ganti tanpa ada penolakan lagi. Saat ini, Niko dan Sisil sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit. Niko terlihat gugup dan tergesa-gesa dengan antusias yang tinggi. Tentu saja dia sudah tidak sabar untuk mendengar kabar baik tentang kehamilan istrinya. Raut bahagia sudah mulai terpancar dari wajah tampannya. Meski kehamilan Sisil baru dugaan, tapi Niko sangat yakin kalau istrinya sedang hamil. Perubahan sikap Sisil yang tiba-tiba pasti karena ada alasannya, dan kehamilan bisa saja merubah mood Sisil jadi buruk. "Kenapa Kak Niko sangat yakin kalau aku sedang hamil?" Sisil bertanya sebelum bungkam cukup lama. Dia masih belum percaya dengan apa yang dikatakan oleh Niko. "Aku saja belum periksa," ujarnya lagi. Sisil terlihat ragu, dia juga tidak mau menerima dugaan itu mentah-mentah, takut akan kecewa kalau kenyataannya dia belum hamil. "Itu sebabnya aku membawamu ke rumah sakit, kita harus memastikannya," sahut Niko. Dia tidak konsentrasi untuk bicara lebih banyak lagi, fokusnya hanya menyetir agar cepat sampai tujuan. Niko langsung turun dari mobil setelah memarkirkan mobilnya. Dia buru-buru membukakan pintu mobil untuk Sisil, bahkan ingin membantu Sisil turun dari mobil. Sikap Niko terlihat berlebihan di mata Sisil. Biasa diperlakukan cuek membuatnya jadi canggung begitu dipedulikan oleh Niko. "Aku bisa sendiri, Kak." Sisil menepis pelan tangan Niko yang merangkul bahunya. Penolakan itu mendapat reaksi tak suka dari Niko. Terlihat menahan kekesalan dan kecewa. Pelan-pelan, Niko memperingatkan dengan suara lembut. Pada akhirnya dia terlihat menahan diri untuk tidak bersikap arogan, berusaha menjaga mood Sisil agar tidak semakin buruk. Tidak mau digandeng, Sisil sedikit menjaga jarak dengan Niko. Dia masih kesal saja atas penolakan Niko.
terus memikirkan bagaimana saat Niko enggan berada di rumah, meski dia sudah memohon. Sangat jelas kalau saat ini Niko tidak peduli dan memikirkan perasaannya. Sisil lebih banyak diam saat menunggu dokter datang, tidak berceloteh seperti biasanya. Sudah terlanjur malas dengan Niko. Mungkin keadaan berbalik setelah kejadian ini. Jika dulu Sisil yang mengejar Niko dan berusaha mencari perhatian padanya, sepertinya kali ini Niko yang akan mengejar Sisil. "Nyonya Priscilla?" tanya seorang suster yang menghampiri keduanya. Sisil meresponnya dengan anggukan. "Mari ikut saya," ujarnya. Sisil dan Niko langsung beranjak mengikuti langkah suster yang membawanya ke ruang pemeriksaan. Ada dokter laki-laki yang sudah duduk di mejanya. "Silakan duduk," suster itu mempersilahkan Niko dan Sisil untuk duduk. "Terima kasih," ucap Sisil. Dia tersenyum tipis kemudian duduk di kursi. "Periksa istri saya, Dok, apa benar dia sedang hamil?" Suara datar Niko membuat Sisil menatap tajam. Dia tidak habis pikir dengan suaminya yang langsung mengajukan perintah tanpa basa-basi lebih dulu, menyuruhnya sesuka hati. "Kak," tegur Sisil lirih, tak lupa mencubit lengan besar Niko. "Apa?" Niko menatap heran. Dokter itu hanya tersenyum simpul melihat interaksi Sisil dan Niko. "Apa sebelumnya sudah melakukan tes kehamilan?" tanya dokter ramah. Sisil menggeleng pelan. "Bagaimana mau melakukan tes kehamilan, Dok? Dia bahkan langsung menyeret saya ke sini," sahut Sisil. Bibirnya sedikit mencepik. Aksi Niko membuatnya jengkel. "Ini baru dugaan, Dok, hanya karena saya muntah-muntah. Temannya menduga kalau saya sedang hamil." Sisil menatap jengah pada Niko. "Bukan hanya muntah-muntah saja, sikapnya juga berubah drastis, Dok." Niko tak mau kalah memberikan kesaksian. Dia marah-marah tidak jelas dan mengambek. Sisil semakin cemberut mendengarkan penuturan Niko. Tidak terima disebut marah-marah tidak jelas. "Aku marah bukan tanpa sebab, tapi karena sikap Kak Niko yang menyebalkan," seru Sisil. "Aku memang seperti ini sejak dulu, tapi baru kali ini kamu bersikap aneh," balas Niko lagi. Keduanya sama-sama ingin menang, tidak mau disalahkan. Dokter dan suster terlihat saling pandang dan menahan tawa geli. Perdebatan Sisil dan Niko membuat mereka tak habis pikir. "Oke, sebaiknya langsung saja diperiksa." Dokter itu beranjak dari duduknya. Dia melirik suster, memberikan kode pada suster untuk membantu Sisil berbaring. "Mari berbaring di sana," ujarnya ramah. Dia menuntun Sisil ke tempat pemeriksaan dan membantunya membaringkan Sisil. "Maaf," suster itu menyelimuti tubuh Sisil sampai sebatas pusat, lalu menyingkap ke atas dress yang dipakai oleh Sisil. Perut mulusnya langsung terekspos. "Apa harus membuka perut seperti itu?" protes Niko kesal. Dia juga menatap sinis pada dokter yang sudah siap untuk memeriksa istrinya. "Apa Anda tidak mau melihat calon bayinya?" Dokter itu bertanya dengan suara tenang, tidak gentar meski ditatap sinis oleh Niko. "Kalau saya tidak mau melihatnya, lalu untuk apa saya membawa istri saya kemari?" Niko terlihat jengkel. Kalau tidak ingat sedang berada di rumah sakit, mungkin Niko sudah mengajaknya untuk berkelahi. "Kalau begitu, sebaiknya Anda diam saja, biarkan kami memeriksanya." Ucapan dokter itu membuat Niko bungkam. Ditambah lagi dengan tatapan tajam Sisil yang mengisyaratkan Niko agar tutup mulut. Suster mulai mengoleskan gel ke perut Sisil. Niko memperhatikannya dengan seksama. Dia terlihat geram melihat dokter yang duduk di sisi ranjang dan siap untuk menempelkan alat USG ke perut Sisil. "Selamat, istri Anda memang hamil." Penuturan dokter itu langsung membuat Sisil dan Niko memaku. "Baru jalan 5 minggu, bisa dilihat di sini." Dokter menunjuk layar monitor yang memperlihatkan rahim Sisil berisi embrio sebesar biji kacang hijau. Setelah cukup lama menatap layar monitor, Sisil dan Niko saling pandang. Mata keduanya sudah berbinar. Rona kebahagiaan mulai terpancar di wajah mereka. Meski sejak awal Sisil bersikeras untuk menunda kehamilan, namun kabar kehamilan ini justru membuat Sisil lebih bahagia dibanding dengan Niko. Sisil bahkan sampai meneteskan air matanya. Siapa yang tidak bahagia akan memiliki anak dan menjadi seorang ibu? Cukup lama mereka berada di ruang pemeriksaan. Niko dan Sisil sangat antusias dalam menanyakan perihal kehamilan pada dokter. Hampir semua yang berhubungan dengan kehamilan ditanyakan oleh sepasang suami istri itu. Pendengar semua, episode ini sudah selesai.
Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.